Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat ya yang sangat mahir dalam berperang sampai dijuluki Saifullah atau pedangnya Allah. Beliau adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak dari Walid al-Mughirah, seorang pemuka Quraisy juga. Jadi Walid bin al-Mughirah ini kalau kita baca di Sirah Nabawiyah ya, itu sebenarnya hampir sekali masuk Islam ya, hampir masuk Islam. Tapi qadarullah karena hidayah tidak diberikan kepada beliau atau dia tidak menjemput hidayah, sehingga ya tidak masuk ke dalam Islam, sampai Allah turunkan beberapa ayat di surat Al-Mudaththir khusus untuk Walid al-Mughirah. Ada di ayat berapa ya, yang dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaruni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Itu terus sampai beberapa ayat. Jadi ketika lagi rapat ya dengan kaumnya, jadi Muhammad itu mau dikatain sebagai apa gitu, sebagai penyihir. Padahal awalnya Walid al-Mughirah ini menyangkal dia bukan penyihir. Terus penyair juga bukan penyair, karena syairnya sangat bagus, bukan buatan manusia. Jadi ya hampir saja masuk ke dalam Islam, tapi ya qadarullah tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, nah Khalid bin Walid ini adalah sebelum masuk ke dalam Islam, beliau pernah memporak-porandakan kaum muslimin ya ketika perang Uhud. Jadi pada saat itu kaum muslimin yang dalam tanda kutip tidak taat kepada Rasulullah SAW itu turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan ghanimah, itu senjata, perisai dan lain-lain. Akhirnya Khalid bin Walid yang melihat peluang langsung saja menyerbu kaum muslimin. Banyak sekali kaum muslimin yang terluka oleh Khalid bin Walid. Nah, qadarullah teman-teman, Khalid bin Walid ini masuk ke dalam Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi pada saat itu perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan juga orang kafir Quraisy. Akhirnya kaum muslimin ini bebas untuk melakukan ibadah di di Mekah, terutama di Masjidil Haram. Jadi ketika orang-orang muslimin melakukan ibadah seperti biasa, haji dan umroh, mereka tawaf dan juga lain-lain, itu Khalid bin Walid itu hatinya tersentuh. Jadi kalau biasanya ya, kalau Khalid bin Walid dan orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka berperang karena harta dan juga fanatisme suku ini. Tapi dia melihat kok kayaknya umatnya Muhammad ini bukan perang karena harta, bukan berperang karena fanatisme suku. Mereka karena keikhlasan dan juga karena Tuhan mereka gitu. Akhirnya hati beliau tersentuh dan Khalid bin Walid ini ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam bersama Amr bin As dan juga Utsman bin Tolhah. Jadi mereka bertiga menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah SAW menyambut dengan baik. Nah, perang yang pertama dilakukan oleh Khalid bin Walid setelah masuk Islam adalah perang Mu'tah. Jadi begitu, sampai-sampai Rasulullah memuji Khalid bin Walid, bendera perang dipegang oleh si sahabat fulan syahid, terus diganti oleh sahabat fulan syahid, diganti dengan sahabat fulan juga syahid. Setelah itu dibawa oleh Khalid bin Walid dan akhirnya menang perang. Jadi Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT,
Ada suatu kisah ya yang membuat umat muslim itu bertanya-tanya dan juga heran pada saat itu. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat itu kan digantikan oleh khalifah atau Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ketika Khalifah Abu Bakar menjabat itu, Khalid bin Walid itu dijadikan panglima perang. Jadi diutus untuk memerangi orang-orang murtad yang tidak membayar zakat sampai perang-perang selanjutnya. Nah, ketika pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu Khalid bin Walid dicopot dari panglima perang. Padahal pada saat itu sedang mau menyerang Bizantium ya. Jadi ketika rapat, Khalid bin Walid rapat bersama para sahabat yang lain. Khalid bin Walid mendapatkan surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suratnya adalah isi dari pencopotan beliau untuk menjadi dari panglima perang dan digantikan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah itu. Tapi ketika pada saat rapat itu beliau tidak mengatakan langsung. Nah, khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi setelah rapat selesai, baru ketika akan perang baru beliau menyampaikan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, ketika sampai jadi setelah itu beliau datang ke Madinah, bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau telah melaksanakan tugas, yaitu mencopot melepas jabatan panglimanya dan diserahkan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi beliau bertanya, kenapa kok beliau itu dicopot itu? Apakah ada yang salah ketika beliau menjadi memimpin perang? Karena beliau itu lemah dalam administrasi negara itu, dan juga surat menyurat itu beliau lemah. Tapi kata Umar menegaskan bahwa masalahnya bukan karena itu adalah soal yang bisa dimaafkan. Kata Umar menjelaskan kepada Khalid, tetapi sebagai khalifah aku bertanggung jawab atas akidah umat. Engkau adalah pahlawan perkasa yang tak dapat dikalahkan di setiap medan pertempuran. Tapi akibatnya rakyat mulai menyanyikan lagu pujian untukmu dan tidak lagi memuji dan memuja Allah semata. Aku khawatir mereka menjadi syirik. Sebagai penanggung jawab, aku harus membuktikan kepada seluruh umat bahwa semata sebagai hamba Allah, aku mampu memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang masyhur. Jelas Umar bin Khattab panjang lebar. Jadi, teman-teman, pada saat itu sahabat Nabi, tabiin para umat Islam itu mereka memuji Khalid bin Walid itu berlebihan. Sampai-sampai seolah-olah kemenangan itu yang buat itu Khalid bin Walid. Ini kan syirik. Padahal kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai banyak di kalangan umat Islam itu membuat syair untuk Khalid bin Walid, membuat puji-pujian. Ini subhanallah. Jadi ini masalah akidah, dan Umar ini luar biasa ya. Ijtihadnya ini emang luar biasa, banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau. Salah satunya itu. Dan banyak sekali umat Islam yang heran, kenapa Khalid bin Walid ini dicopot? Apakah Umar itu iri sama Khalid bin Walid karena beliau itu nggak pernah kalah perang gitu, menang terus? Apa iri Umar itu? Akhirnya itu dijelaskan kepada para sahabat bahwasanya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat, tetapi manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah yang membuat kemenangan. Dalam Syarul A'lam An-Nubala, Umar juga berkata, sungguh aku akan mencopot Khalid dari panglima sehingga manusia tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya tanpa Khalid. Jadi begitu. Dan kepada Allah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ketika panglima perang diganti Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu juga mengalami kemenangan. Jadi Masya Allah. Dan yang hebatnya lagi, Khalid bin Walid itu tetap bertempur ketika menjadi prajurit. Walaupun bukan sebagai panglima, itu tapi semangatnya itu membara loh.
semangatnya itu ya sama seperti ketika menjadi panglima, jadi nggak ada bedanya gitu. Akhirnya setelah orang-orang tuh terheran-heran ya ngelihat Khalid bin Walid, mengapa setelah dipecat Khalid masih mau terjun ke medan perang. Lalu Khalid pun berseru menjawab apa itu omongan dari kaum muslimin. Jadi dia berkata, aku bertempur dan berjuang tidak karena Khalifah Umar, akan tetapi aku berjuang karena Allah semata. Jadi Masya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi kaum muslimin ini ingin sekali mengetahui apa ya, rahasia apa yang membuat Khalid bin Walid ini tak terkalahkan. Tapi ketika beliau jadi panglima itu nggak sempet tanya, karena sibuk perang, sibuk menyusun strategi perang, sibuk ini dan itu. Bahkan ketika Khalid bin Walid itu dimanapun beliau berada itu pasti memikirkan bagaimana strategi perang gitu. Jadi begitu. Nah akhirnya ketika Khalid bin Walid menjadi prajurit biasa, barulah para kaum muslimin, para sahabat yang lain itu bertanya, apa sih rahasianya Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah. Akhirnya Khalid bin Walid pun memberikan jawaban, sesungguhnya aku pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang berzikir, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi aku ini semangat, kata Khalid bin Walid, dan aku serukan semangat ini kepada para prajuritku, karena kita ini melawan orang-orang mati, kita ini melawan mayit yang tidak berzikir kepada Allah, sedangkan kita ini orang yang hidup karena kita berzikir kepada Allah. Jadi itu rahasianya. Jadi Masya Allah. Nah waktu itu juga pernah ya, jadi pada saat ada Ratu Persia ya, jadi Ratu Persia ini pada saat itu membawa racun. Nah jadi kata Ratu Persia ini, siapapun yang minum racun ini pasti dia akan mati dalam sekejap. Si Khalid nyengir aja. Kalau bukan Allah yang mematikan, maka tidak mungkin orang itu akan mati. Diminum racunnya sama Khalid bin Walid, diminum sampai habis, nggak apa-apa. Jadi Masya Allah. Lalu kata Ratu Persia ini, kalau umat Islam seluruhnya ini seperti Khalid bin Walid, maka tidak ada siapapun yang di dunia ini menandingi umat muslim itu. Sampai-sampai bilang begitu. Jadi Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tapi qadarullah, Khalid bin Walid ini tidak wafat di pertempuran. Jadi beliau ini wafat di atas ranjangnya sendiri. Ada sahabat yang mengatakan kepada beliau, menenangkan. Jadi Khalid bin Walid ini sempat itu ya sempat agak ini ya, kenapa kok wafatnya itu bukan di medan pertempuran, kenapa tidak syahid ketika membela agama Allah. Tapi ada sahabat yang menenangkan bahwasanya Allah itu tidak mau kalau pedangnya itu patah, artinya tidak mau Khalid bin Walid itu wafat ketika di pertempuran, jadi pedangnya Allah itu patah. Nggak mau Allah tuh pedangnya itu patah ya. Jadi begitu. Jadi ketika sebelum wafat, ketika di pembaringan diriwayatkan dalam Khulasah Tazwibul Kamal oleh Syafiyuddin Al-Ansori pada halaman 103. Jadi beliau mengatakan saat ketika hendak ajal menjemputnya, beliau berkata, aku telah turut serta dalam 100 perang, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di bahuku kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang akan wafat di atas tempat tidurku. Janganlah mata ini terpejam atau wafat sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut, tidak berbuat syirik. Jadi Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pelajaran yang bisa kita ambil ketika
dari kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini adalah taatnya beliau, sikohnya beliau kepada Amirul Mukminin pada saat itu Umar bin Khattab. Jadi kalau misalnya orang biasa ya, orang yang keimanannya mungkin cetek ya, ketika diganti mungkin dia akan baper. Ini kok gila ini memimpin ini. Masa aku yang menangan ini kok diganti? Mungkin orang-orang yang menganggap dia itu adalah tokoh ya, sampai-sampai banyak orang yang mengkultuskan itu kan berarti para umat muslim kan sudah mengkultuskan ya bahasanya ya, mengkultuskan Khalid bin Walid. Itu pasti dia akan baper lah, dia akan bisa saja malah keluar dari Islam, tapi kalau keimanannya itu rendah gitu. Apalagi seorang ketua yang dicopot terus dia buat kelompok baru, nah itu ya gimana gitu rasanya. Tapi itu Khalid bin Walid, seorang sahabat mulia, seorang sahabat yang taat, yang sikoh, seorang sahabat yang mengerjakan amal berjihad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, qad Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.